Menteri Purbaya Yudi Sadewa pastikan tetap menjaga harga BBM bersubsidi meski harga minyak dunia menembus level $100 Amerika per barel. Pak, tadi ketemu sama Kepala Barantin katanya... Usai bertemu dengan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, hari Jumat, Purbaya menegaskan pemerintah tidak berencana untuk penambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi. Purbaya juga sampaikan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperketat penyaluran agar BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran, sehingga volume konsumsinya dapat terkendali. Sementara itu terkait dengan lonjakan harga minyak dunia yang menyentuh $100 Amerika per barel, Purbaya pastikan kondisi keuangan negara masih dalam level aman. Menurutnya, postur anggaran pendapatan dan belanja negara sejak awal telah dirancang dengan mengantisipasi potensi kenaikan harga tersebut. Kan emang nggak disubsidi kan? Iya, makanya masalah non subsidi suka Pertamina itu ya. Kalau yang subsidi akan kita jaga terus. Cuman kemarin di rapat kabinet Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda, bukan satu saja atau lebih. Jadi gimana kita anggaran? Jadi kita akan Pemirsa, seorang pencuri beraksi di rumah di Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku berhasil menggondol emas logam mulia dan uang tunai. Kamera CCTV merekam aksi pencuri masuk ke rumah di Jalan Jelambar Jaya 3, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku langsung membuka pintu kamar dan mengobrak-ngabrik lemari pakaian. Pelaku berhasil menggondol logam mulia, uang tunai, serta perangkat elektronik senilai 75 juta rupiah. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur. Saat pelaku beraksi, seluruh penghuni tidak berada di rumah. Dari kamera CCTV, pelaku datang seorang diri mengendarai sepeda motor. Seorang mahasiswi kebidanan menjadi korban pembegalan saat hendak pulang dari kampusnya di Bangkalan, Jawa Timur. Korban terjatuh dari sepeda motornya usai merebut ponsel dari kawanan begal. Baru saja terjadi perampokan di daerah. Seorang mahasiswi kebidanan ditolong warga usai menjadi korban pembegalan di depan salah satu kompleks perumahan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya akibat terjatuh dari atas motor saat berusaha mengejar pelaku. Kejadian berawal saat korban yang baru pulang dari kampusnya hendak menuju rumah kosnya. Namun saat motornya melaju pelan, tiba-tiba korban dipepet pelaku begal yang langsung merampas dua ponselnya yang diletakkan di dashboard depan motornya. Tanpa rasa takut, korban berusaha mengejar motor pelaku. Namun saat melewati jalanan desa yang rusak, korban mengalami nasib sial karena terjatuh. Warga pun langsung menolongnya sementara pelaku berhasil meloloskan diri. Ke pulang, udah mau belok ke kanan ke Gria Lestari, lalu ada pelaku yang ngambil HP-nya, jambret HP-nya, posisi HP itu ditaruh di jok depan. Ada dua HP, lalu dikena, langsung kabur ke daerah barat. Korban ikut ngejar, nyampe di pas depan Gapura Keramat Krahiga atau Pasar Keramat, itu korban jatuh. Kondisi korban, Pak? Kondisi korban, kakinya luka, punggungnya luka, dan ada sekitar 3 atau 4 warga yang ikut mengejar pihak pelaku. Kasus pembegalan dalam proses penanganan Satreskrim Polres Bangkalan. Pria membegal motor di sejumlah tempat untuk membeli sabu di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku ditangkap polisi sementara 1 orang kabur. Pelaku begal motor warga Gondang Nganjuk diburu polisi di rumah persembunyiannya. 1 pelaku kabur mengetahui polisi datang. Pelaku berusia 32 tahun ini melakukan aksi pembegalan dan mengambil motor korban di sejumlah tempat berbeda. Tidak hanya di Sidoarjo, pelaku juga melakukan aksi begal motor di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Pelaku nekat beraksi untuk membeli sabu dan memenuhi kebutuhan keluarga. Pelaku dikenal Raja Tega karena dalam melakukan aksinya tidak segan melukai korbannya jika tidak mau menyerahkan motornya. Dengan tujuan yang tidak jelas, kemudian yang bersangkutan ditodong menggunakan pisau
pisau jenis cutter. Nah, setelah ditodong karena ketakutan, selanjutnya korban menyerahkan sepeda motornya, kemudian sepeda motor dibawa oleh kedua orang pelaku. Namun salah satu pelaku masih dalam status DPO atau daftar pencarian orang. Pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo, sementara polisi tengah melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tewas tertimpa Videotron di Majalengka, Jawa Barat. Angin kencang menerjang Videotron hingga roboh. Wanita ini tewas tertimpa Videotron Jumbo saat melintas dengan sepeda motor di perempatan Cigasong, Kota Majalengka. Warga Degarmanah, Banjaran berusia 18 tahun tewas di lokasi berdirinya Videotron. Evakuasi korban dan sepeda motor oleh petugas gabungan berlangsung dramatis setelah korban tertimpa Videotron dengan tinggi 18, lebar 8 meter. Robohnya Videotron yang baru 1 tahun berdiri karena tidak kuat menahan terjangan angin kencang. Yang saya evakuasi itu korban tertimpa di kepala dan kemungkinan patah di leher serta di pinggul. Korban telah dimakamkan keluarga, sementara penyelidikan robohnya Videotron masih dilakukan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jeni Johadi, iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri bersama KPK menggelar pertemuan membahas soal mekanisme pencegahan korupsi kepala daerah. Pertemuan digelar buntut banyaknya operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Kementerian Dalam Negeri memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap Pemda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan Kemendagri sejak awal masa jabatan kepala daerah, yakni kegiatan retret dan pembekalan sejak para kepala daerah dilantik. Wakil dan kepala daerah harusnya satu. Ya, cek. Terima kasih. Kita sebelumnya sudah koordinasi, meminta kepada KPK untuk membantu dalam rangka untuk mencegah terjadinya korupsi di kalangan pemerintahan daerah. KPK saya yakin sudah memiliki pemetaan modus-modus operandi dan lain-lain, dan kita berusaha mengeliminir terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi mekanisme pencegahan juga kita intensifkan. Bulan Juli 2026 ini, terutama pada saat pimpinan era 2024, yaitu saya dengan 4 pimpinan yang lain, itu lebih kurang sudah ada 15 kepala daerah yang kena kegiatan penyelidikan tertutup, ya.